Putri dan Muda-Mudi Wiyaraka Jaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tantrayana dalam Buddhism yang ada di Indonesia itu banyak versi. Jadi kalau mengacu ke situ, kita mengacu pada sumber referensi dari Sherlingpa Dharmakirti, yaitu merupakan Mahaguru yang tinggal di Swarna Bumi atau Swarna Dipa. Mantra Hong Wilaheng seperti pertanyaan dari Jero Mangko Estri Mita Arnita. Di sini perlu saya jelaskan bahwasanya mantra Hong Wilaheng itu murni ajaran dari Buddhism Majap Tantrayana Kejawen. Mantra Hong itu dari mantra Aum atau Om, yaitu awalan dari segala puja bakti ataupun puja mantra. Nah, sebenarnya Aum sendiri merupakan puja awal untuk Sang Triratna, seperti kalimat Aum atau Hong atau Om itu, yaitu A-nya itu Arahato sama Sam Buddhasa, U-nya itu Utama Damasa, M-nya itu Maha Sangha Sapi. Nah, di sini perlu dijelaskan itu Arahato sama Sang Buddha mengacu kepada Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama yang merupakan guru dari Triloka, guru dari para dewa dan manusia. Nah, ini mengacu kepada Buddha Gotama. Utama Damasa maksudnya kita berlindung dan bersujud kepada ajaran Dharma yang murni yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha Gotama. Nah, kalimat Mahasangha Sapi itu mengacu kepada Arya Sangga, bahwasanya Sangha itu ada dua, yaitu Samuti Sangga, Sangha yang masih berusaha untuk mencapai tingkat kesucian. Sedang Arya Sangga merupakan kelompok biku sangga yang telah mencapai tingkat kesucian, terdiri dari 4 pasang makhluk suci, yaitu 8 makhluk suci, yaitu Sotapana Maga dan Pala, Sakadagami Maga dan Pala, Anagami Maga dan Pala, dan Arahat Maga dan Pala. Nah, Aum sendiri bisa mengacu yaitu ke Akasa, Udaya, dan Maruta. Akasa yaitu angkasa atau jagat raya. Udaya yaitu air. Maruta sendiri angin. Nah, di sisi lain itu yaitu penghormatan kepada Panca Dhyani Buddha, kepada alam semesta. Itu mengacu kepada yaitu warna putih, simbol dari pikiran. Makanya setiap kita melakukan puja, selalu kita melafalkan mantra Om, membayangkan sinar putih, A, sinar merah, dan Hum. Maksudnya apa? Pikiran kita harus jernih, bersih, putih seperti Sang Buddha Gotama Sakyamuni. Ucapan kita harus menyuarakan kebenaran yang selaras dengan Buddha Dhamma. Dan Hom yang warna biru, hitam atau hijau tua, itu hati kita harus selalu cinta kasih, mengemban kasih sayang kepada semua makhluk, baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik itu kepada manusia, kepada para dewa, kepada para preta, yaksa, gandarwa, naga, dan asura. Jadi untuk remaja putri itu harus kalian pahami, dalam ajaran agama Buddha itu dikenal ajaran Panca Bali. Jadi setiap hari minimal kalian semua sebagai siswa Sang Buddha harus mengembangkan dasa paramita. Dasa itu 10, paramita itu kebajikan. Kebajikan apakah itu? Dengan melakukan Panca Bali itu Anda sudah melakukan kebajikan, yaitu 1, setiap bangun tidur sebelum Bapak Ibu kalian bangun, Anda semua harus bangun, memasak, membuat sayuran. Sebelum makanan ini kita santap, itu harus kita persembahkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, para bodhisattva dan para dewa pelindung yaitu Dharma Pala. Dan kita harus melakukan patidana kepada para leluhur kita dari 7 garis keturunan yang murni. Nah, setelah itu, setelah orang tua bangun,
kita harus memberikan hidangan kepada orang tua kita. Nah, yang ketiga, kita harus memberikan persembahan kepada saudara tua kita, kepada para tamu, dan kepada sanak saudara tetangga kita. Nah, itu kebajikan sudah 5 kebajikan yang Anda lakukan. Nah, setelah itu persembahan itu, setelah selesai kita ambil. Persembahan itu bisa kita kasih kepada semut, kepada ayam, kepada burung, kepada tikus. Bukannya di rumah kalian ada semut, bukan dikasih persembahan air bersih, malah air yang direbus sehingga mendidih disiramkan. Jadi itu ironisnya umat Buddha doanya mugi sedaya titah manggiora harjo, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bahasa palinya sabisata bawantu sukitata, baru disiramkan ke semut. Ini saya ajarkan bukan ajaran Buddha Gautama yang berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang. Bisa dimengerti? Nah, di sini kurang lebih sebulan yang lalu dari komunitas Buddha Jawi juga sudah berkunjung ke kantor Dirjen Bimas Buddha. Kita sempat audiensi dengan Pak Dirjen, dengan Pak Direktur, dengan para Kasubdit. Kita sempat konsultasi bahwasanya beliau-beliau itu mendukung, menyepot, mengapresiasi. Jadi inilah sebenarnya ajaran agama Buddha yang bercirikan kearifan lokal yang harus kita junjung dan kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, tentang mengenai bagaimana kita berbusana, bagaimana kita berbahasa, bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita bernamaskara atau melakukan puja atau sembahyang. Jadi kalimat Hong wilaheng ngawik namastu nomo sidam luputo sarik lan sandi luputo dendaning tawang-tawang jagat dewa betara yang jagat pramudita buwana langgeng itu terakhir kali dikumandangkan oleh Maharsi Dewa Dharma Putra, salah satu anggota Sangga Agung Indonesia Magja Tantrayana yang bermukim di Wihara Budayana Rembang, diteruskan oleh mendiang Bante Dewa Dharma, Bante Dewa Nyanasuta, dan saya tidak menciptakan atau membuat ajaran atau mantra baru. Saya hanya menggali dan berusaha untuk melestarikan ajaran agama Buddha yang sesuai dengan budaya Nusantara. Demikian Jero Mangko Estri, bisa diterima dan dimengerti? Bisa, Romo. Mudah-mudi Wihara Eka Jaya bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Bisa. Untuk dasa paramitanya? Bisa. Pancabalinya? Bisa. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Wilaheng ngawit namastu namo siddha luputa sarik lan sandi luputa dendaning tawang-tawang jagat dewa batara yang jagat pramudita buwana langgeng. Wilaheng ngawit namastu namo siddha luputa sarik lan sandi luputa dendaning tawang-tawang jagat dewa batara yang jagat pramudita buwana langgeng. Wilaheng ngawit namastu namo siddha luputa sarik lan sandi luputa dendaning tawang-tawang jagat dewa batara yang jagat pramudita buwana langgeng.